Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulida Sari, NIM 2020506160, Prodi PGMI dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Padang Sidimpuan. Mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dari Ruang 1 PGMI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pantun, cerpen, drama, dan dongeng. Materi yang pertama yaitu pantun. Pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau yang berawal dari kata patuntun yang artinya itu penuntun. Pantun memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, pantun itu terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Barisan kata-kata pada pantun disebut dengan larik, dan setiap barisnya itu terdapat minimal 8 baris dan maksimalnya itu 12 baris. Yang kedua yaitu memiliki pola. Ciri khas yang mudah dikenali dari pantunnya itu memiliki pola. Pola yang terdapat dalam pantun itu ada dua, yaitu pola AAAA atau pola ABAB. Yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Pantun itu memiliki dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran itu terdapat pada dua baris pertama dan isi itu terdapat pada baris ketiga dan baris keempat, yang dimana baris ketiga dan baris keempat itu merupakan makna utama dari sebuah pantun. Yang keempat yaitu tidak ada nama penulis. Di dalam pantun tidak ada atau tidak dicantumkan nama penulis, berbeda dengan karya sastra yang lainnya. Ada beberapa jenis pantun. Yang pertama yaitu pantun jenaka. Pantun jenaka ini dibuat untuk tujuan sebagai hiburan. Yang kedua yaitu pantun teka-teki. Pada pantun teka-teki ini ciri-cirinya yaitu terdapat pertanyaan pada akhir baris pantun. Yang ketiga yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat ini memiliki isi dan bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan mendidik. Pantun nasihat ini biasanya mengandung kata-kata bijak dan mengajak untuk kebaikan. Yang keempat yaitu pantun peribahasa. Seperti namanya, di dalam pantun peribahasa ini terdapat kalimat-kalimat peribahasa yang memiliki susunan tetap. Yang kelima yaitu pantun kiasan, di mana dalam pantun kiasan ini terdapat bahasa atau kalimat kiasan, yang artinya pesan-pesan yang ada pada pantun tersebut disampaikan secara tersirat. Yang terakhir yaitu pantun agama. Pantun agama ini sama dengan pantun nasihat yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan mendidik. Akan tetapi, pantun agama ini lebih spesifik membahas tentang manusia dengan penciptanya. Materi yang kedua yaitu dongeng. Dongeng merupakan suatu karya sastra lama yang berisi tentang cerita luar biasa. Dan poin pentingnya adalah berisi tentang hayalan dan fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng juga merupakan sebuah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang bertujuan untuk menghibur dan menyampaikan pesan moral. Cerita dongeng ini sering dipergunakan untuk membantu anak-anak belajar berimajinasi dan membangun karakter mereka. Ada beberapa jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu cerita fabel, di mana cerita fabel ini menceritakan tentang binatang yang menggambarkan sifat dan karakter manusia. Yang kedua yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka ini adalah cerita lucu yang mengundang orang untuk tertawa. Yang ketiga yaitu cerita legenda. Cerita legenda ini menceritakan tentang yang berhubungan dengan suatu tempat atau asal-usul dari suatu tempat. Yang selanjutnya yaitu cerita mitos, di mana cerita mitos ini menceritakan tentang kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib atau hal-hal yang tidak dipercaya, seperti cerita-cerita gaib atau cerita-cerita dewa-dewi. Ini yaitu cerita sage, yang dimana cerita ini menceritakan tentang sejarah yang telah bercampur dengan cerita fantasi rakyat. Yang terakhir yaitu cerita parabel. Cerita parabel ini menceritakan tentang pendidikan dan agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita dongeng ini merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi.
terutama pada kejadian-kejadian pada zaman dahulu. Cerita dongeng ini merupakan cerita hayalan. Dongeng ini bertujuan untuk menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraan. Di dalam dongeng juga terdapat banyak pesan-pesan moral yang bermanfaat bagi pembacanya atau penontonnya. Materi yang ketiga yaitu adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen ini merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, cerpen ini biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Menurut KBBI, cerpen ini merupakan suatu cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata saja. Unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama yaitu tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita, karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Yang ketiga yaitu setting. Setting merupakan penjelasan dari latar atau tempat suasana yang terjadi pada suatu cerpen tersebut. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang berperan dalam suatu cerpen tersebut. Tokoh terdiri dari tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kelima yaitu watak. Watak merupakan gambaran dari sifat para pemerannya. Watak itu ada 3 jenis. Yang pertama, protagonis, antagonis, dan netral. Yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang seseorang saat menceritakan kisahnya pada sebuah cerpen. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan si penulis kepada pembaca melalui cerpen tersebut. Materi yang terakhir yaitu drama. Drama merupakan bentuk karya sastra yang mengilustrasikan kehidupan dengan menyampaikan sebuah permasalahan lewat dialog. Ada beberapa jenis drama. Yang pertama yaitu tragedi. Tragedi ini merupakan salah satu di antara jenis drama yang berisi cerita penuh kesedihan. Yang kedua yaitu komedi. Komedi ini merupakan jenis drama yang menggambarkan suasana sukacita yang biasanya itu berisi lelucon. Yang ketiga yaitu opera. Opera adalah drama yang dialognya itu diiringi dengan musik. Dan yang keempat yaitu melodrama. Melodrama ini merupakan jenis drama yang dialognya itu diucapkan dengan iringan melodi atau musik. Dan yang kelima adalah dalegan. Dalegan ini adalah jenis drama yang ringan dan lucu. Adegan dalam drama ini biasanya dibuat berlebihan dengan komedi yang melibatkan fisik. Yang keenam yaitu tablo. Tablo adalah jenis drama yang mengutamakan penampilan pada aspek gerak atau tarian. Pada tablo ini, pemain akan melakukan gerakan sepanjang pementasan tanpa mengucapkan dialog sama sekali. Jadi, pemain menyampaikan cerita kepada penonton itu hanya dengan gerakan yang mengandung banyak arti. Dan yang terakhir adalah sendra tari. Sendra tari ini adalah jenis drama yang menggabungkan antara seni drama dan seni tari. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam drama. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan satu di antara unsur yang paling penting dalam pementasan drama. Karena tanpa adanya tema, pementasan drama tidak akan menarik. Sebab tokoh akan kesulitan memerankan watak dan karakter yang akan diperankannya. Yang kedua adalah amanat. Amanat dalam drama biasanya akan diselipkan melalui dialog-dialog yang diperankan oleh para tokoh. Nah, dengan adanya amanat, penonton akan mendapatkan pelajaran atau pesan yang ada di dalam sebuah drama tersebut. Yang ketiga yaitu plot. Plot atau alur ini merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir pementasan drama. Nah, secara umum, unsur drama ini mengandung permasalahan, konflik, klimaks, serta penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu penokohan. Karakter atau perwatakan tokoh dalam sebuah pementasan drama, tokoh harus memiliki watak dan perilaku yang menonjol. Yang kelima yaitu dialog.
Dialog ini merupakan percakapan yang terjadi dalam sebuah pementasan drama. Dialog yang ada biasa terdiri satu tokoh dengan tokoh lainnya. Ada juga berupa dialog sendiri atau yang biasa disebut dengan monolog. Adanya dialog bisa menjadi penjelasan jalannya cerita. Yang terakhir adalah setting atau alur. Setting merupakan satu di antara unsur drama yang paling mendukung pementasan. Biasanya, setting akan disesuaikan dengan suasana dalam cerita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.